Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, para asatiz, tuan-tuan guru, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang masyhur, kelihatan di depan, dialu-alukan, dipanggil, dimuliakan, dihormati. Tapi di hadapan Allah nanti dia biasa-biasa saja. Tapi ada orang-orang yang mastur, lawan dari masyhur. Masyhur kelihatan, mastur di balik layar, di belakang. Mereka ini hatinya bersih, selamat dari riya, selamat dari sum'ah, selamat dari puji-pujian. Hatinya tulus murni, tak bercampur dengan ingin popularitas. Dia tak pernah melihat like, karena memang dia tak tampil di situ. Tapi amal dia luar biasa. Di antara mereka ini bernama komunitas Mustami. Ana ceramah di belahan timur Indonesia sampai di Kalimantan, hadir, ada, nampak. Tak pernah minta tiket sama, tak pernah minta apapun. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tak ingin balasan, tak ingin ucapan terima kasih. Mereka beramal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah. Wa man yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang meninggalkan agama ini, apakah akan mati Islam ini? Tidak. Fa sawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Yuhibbuhum, mereka cinta pada Allah. Yuhibbuhum, Allah cinta pada mereka. Wa yuhibbuna, dan mereka balas cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengejar para ulama karena mereka tahu Allah menurunkan keberkahan. Mereka mengambil secercah cahaya kasih sayang Allah karena ada kasih sayang dalam hati mereka. Maka bertemu antara kasih sayang Allah yang ada di hati ulama itu dengan kasih sayang mereka, tanpa melihat suku, tanpa melihat dari pulau mana dia datang. Apa yang menyatukan mereka? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan yang dia cintai. Cintanya bukan karena harta, cintanya bukan karena dunia, cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini namanya tak masyhur. Mereka ini tak kita kenal dari sekolah mana. Mereka ini bukan LCMA. Dan membuat program luar biasa. Ini rumah khusus untuk tempat belajar sholat. Orang mengadakan seminar hebat di hotel bintang 5. Tapi ngutang. Orang membuat loka karya hebat, tapi memakai proposal. Mereka tidak. Tetes 10 keringat air mata. Agar hamba-hamba Allah dapat menyembah Allah, tegak rukuk dan sujud. Agar hamba Allah benar wuduknya, benar tayamumnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat nanti adalah salatuhu. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau solatnya betul, maka betullah segala amalnya. Yang banyak sedekah, yang pergi ke Makkah, umroh, haji, yang menyantuni anak yatim, ternyata amalnya tumbang, habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Kenapa? Karena solatnya tak betul. Komunitas ini tidak berkoar-koar di tablik akbar sampai penontonnya 100.000. Mereka bukan profesor, doktor, guru besar yang memberikan seminar lokakarya. Mereka hanyalah sekelompok hamba Allah yang ingin menyelamatkan saudaranya, ibadahnya benar sehingga selamat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kawan-kawan, sahabat-sahabat dimanapun berada yang menonton, mendengar acara ini, ingin meniru apa yang dilakukan kawan-kawan ini, bagus. Kalian cari masjid, cari ruko, yang punya duitmu kau belikan mobil, mobilmu tinggal. Lalu dipakai oleh istrimu kalau dia solehah pergi pengajian. Tapi karena dia stres, dipakainya untuk mencari berondong. Tapi ketika hartamu itu kau wakafkan di jalan Allah,
Berkumpul mereka untuk mencari ridha Allah. Mereka ajarkan anak-anak yatim, fakir, miskin, sholat, beribadah, menetes pahalanya setiap hari. Setelah mereka mengerti sholat, mereka keluar dari ruku ini. Setiap mereka sholat, mengalir pahalanya. Inilah amal yang tak putus dengan kematian. Oleh sebab itu, bagi yang punya harta, berikan hartamu. Bagi yang punya kuasa, pakai kekuasaan. Bagi yang punya ilmu, tebarkan ilmu kebaikan. Bagi yang belum bisa berbuat baik, paling tidak jangan berbuat jahat. Bagi yang belum mampu menyenangkan orang lain, paling tidak jangan susahkan orang lain. Bagi yang belum mampu melapangkan, memudahkan urusan orang lain, paling tidak jangan mempersulit urusan orang lain. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Pikirkan aib, cacat, kekurangan dosa, supaya kita lupa melihat aib, cacat, kekurangan orang lain. Pikirkan apa bekal yang akan kita bawa mati, sehingga kita tak terlalu sibuk dengan memikirkan dunia. Dunia hanya sementara, akhirat untuk selama. Kok ke situ pula? Sampai kapan kita berteman bersahabat ini? Sampai kapan kita bisa duduk bersama ini? Sampai kapan kita bisa berteman ini? Sampai ajal menjemput, sampai malaikat maut mencabutnya. Kalau dilihat dari keadaan, dari beratnya ujian dan cobaan, dari bentuk fisik, dan nampaknya saya lebih dulu dari kawan-kawan sekalian. Lebih dulu mengantar jenazah kalian. Mati bukan pesanan kita. Mati dan hidup adalah kuasa Allah. Nama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kenapa kita masih hidup? Karena kita masih banyak dosa. Kenapa Ustaz Arifin Ilham lebih dulu? Dia bersih. Kenapa Ustaz Arifin Ilham sebelum meninggal dia sakit? Apa silapnya? Apa salahnya? Bukankah dia berzikir tiap pagi, petang, dan malam? Bukankah ada kamar khususnya untuk menajat kepada Allah sampai tak tidur malam? Kenapa masih dia sakit? Karena Allah ingin angkat derajat dia setinggi-tinggi. Kenapa kita masih hidup? Karena kita masih banyak dosa, supaya Allah beri kesempatan kita istighfar, munajat. Supaya Allah beri kita kesempatan bekerja, cari makan halal, menyekolahkan anak yatim. Beli ruko banyak-banyak, satu wakafkan di jalan Allah. Beli mobil banyak-banyak, satu wakafkan untuk ambulan mengantar jenazah. Anak-anak kita masukkan pendidikan agama supaya kita mati tahu dia mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Muliakan ulama, pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Siapa itu ulama? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat jauh lebih utama daripada meningkatkan ketaatan, kata Buya Yahya. Itu ada gitu. Saya bukan ulama, hanya orang yang suka mencium tangan ulama. Saya bukan ulama, hanya orang yang suka dekat-dekat dengan ulama. Saya bukan ulama, hanya orang yang suka mencari berkah dari ulama. Lalu kemudian saya ada foto dengan Habib Umar bin Hafiz, Habib Rizik Syihab, Habib Novel. Ada foto dengan Buya Yahya. Karena sering dekat ulama, lama-lama disangka orang ulama. Padahal jauh sekali. Oleh sebab itu, di dunia ini kita merasa jauh. Mudah-mudahan di akhirat kita didekatkan Allah. Cerita masalah dosa, siapa yang tak berdosa? Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Adam ini silap salah dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabin. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau taubat, menyesali kesilapan dan kesalahannya. Setelah taubat, apakah kita tinggalkan bisnis? Tidak. Bisnisnya lanjut terus. Bisnis apa? Bisnis jualan makanan, silakan. Tapi setelah taubat makanannya bersih, halalan thayyibah. La ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Yang memakan makananmu hanya orang bertakwa, maka siapkanlah makanan orang bertakwa. Ketika dia makan itu menjadi bangun dia tahajud di tengah malam. Yang bisnis air terus. Kenapa tiba-tiba ingat bisnis air nih? Kalau kau beli air umat Islam, dia dapat hasilnya, dia akan makan, minum, dan dia pakai untuk ibadah. Kalau berlebih, dia akan bayar zakat, infak, wakaf, sedekah. Mengalir menjadi kebaikan. Biarlah uang itu berputar di antara kita, supaya dapat kita bawa pergi haji dan umrah.
Oleh sebab itu maka tingkatkan ekonomi umat. Omong kosong bicara masalah kebaikan tanpa ekonomi yang baik. Siapa yang paling baik di antara kita ini nanti? Maka yang paling baik adalah Al-tajirus saduqul amin. At-tajir pedagang as-saduq yang jujur, al-amin amanah. Ma'an nabiyyin akan dibangkitkan bersama para nabi, was-siddiqin orang-orang yang benar, wasyuhada orang yang mati syahid, was-salihin dan orang-orang yang saleh. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah Ta'ala satu tempat dalam surga. Setiap kepala orang Islam mesti dia bercita-cita, aku mesti bangun masjid di kampung halaman. Gak bisa bangun masjid. Siapa yang bangun masjid sebesar kandang kucing, kata Nabi. Sebesar kandang burung kau bangun masjid. Mana bisa sholat dalam kandang burung, Pak Ustaz? Tengok-tengok burungnya juga. Kalau burung onta besar, 4 meter bangunannya. Bisa. Artinya ungkapan Nabi itu sekecil itu pun jadilah. Mesti ada berniat di kepala kita. Kita mesti buat musola di kampung halaman kita, di rumah kita. Setelah itu orang sholat di sana mengalir pahalanya. Tapi kita sholat juga. Yang kita bangun, kok nggak sholat lagi? Nunggu royalti aja. Bisa. Kita harus sholat. Yang bisnis terus bisnis. Yang punya proyek program terus. Jangan pernah berhenti. Hidup ini seperti naik sepeda. Gimana orang naik sepeda? Berhenti berkayuh, jatuh. Fa'iza faragta ansab. Selesai aktivitas ini, pindah yang baru. Habis ini, pindah lagi. Habis ini, capek, lelah, tidur. Habis tidur, tidur lagi. Tidur adalah ibadah. Kenapa kamu tidur pagi? Pagi ini kan berkah. Ngapain tidur? Tidurnya pun berkah. Itu alasan bagi yang tidur pagi. Ngajinya nggak betul. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di waktu pagi. Pagi tadi kita langsung. Rezeki jangan sampai dipatuk ayam. Sekarang orang rezekinya udah dipatuk ayam, diterkam kucing. Habis, tak dapat apa-apa. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang kau titipkan. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Allahumma banfa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan anak kami dari narkoba. Jauhkan dari pergaulan bebas. Jauhkan dari perbuatan keji dan munkar, ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami. Kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliya'ik, sebagaimana kau satukan hati para nabi dan wali-walimu, ya Allah. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama orang-orang kami cintai, bersama Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Allah marzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam syariat yang benar ini, ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin.